Setelah kalah di Mahkamah Konstitusi (MK), PDI Perjuangan kini berharap mendapat keadilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN). PDIP berharap PT UN bisa memberikan rasa keadilan, terutama terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024. Harapan PDIP itu tercantum dalam poin keempat dari 5 poin sikap PDIP setelah gugatan mereka terkait sengketa Pilpres ditolak oleh MK. Usai keputusan MK yang menolak seluruh gugatan paslon nomor urut 01 dan 03, Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PDIP menggelar rapat koordinasi nasional, Rakornas, di kantor pusat, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, 22 April 2024, malam. Awalnya, pertemuan itu digelar tertutup untuk awak media. Selang beberapa menit, awak media dipersilakan naik ke lantai atas menuju ruangan rapat. Di situ sudah hadir Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto, Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Jarod Saiful Hidayat, Yasona Laoli hingga Ketua Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Hasto mengatakan, rapat kali ini juga menghasilkan sejumlah sikap PDIP menanggapi putusan MK mengenai sengketa pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Pertama, PDI Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan, kata Hasto membacakan sikap PDIP, Senin malam. Konsekuensinya, Hasto menyebut, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya otoritarian demokrasi melalui abuse of power Presiden Joko Widodo, Jokowi. Sikap yang kedua, PDIP menilai bahwa demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dampaknya, menurut Hasto, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius, terlebih dengan berbagai persoalan perekonomian nasional dan tantangan geopolitik global. 3. PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktik kecurangan pemilu secara masif, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan, ujar Hasto. Hasto mengatakan, berbagai kecurangan pemilihan umum, pemilu, yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar. Di lain sisi, kecurangan pemilu itu juga dinilai berpotensi mematikan prinsip kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. 4. Meskipun MK gagal di dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi, namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengingat, maka PDI Perjuangan menghormati keputusan MK, kata Hasto, dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi dan memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, ujar seperti dilansir Kompas.com. Sikap kelima, PDIP turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang berjuang menjaga konstitusi dan demokrasi berkedaulatan rakyat. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para guru besar, para cendekiawan, seniman dan budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang telah berjuang melawan berbagai bentuk abuse of power Presiden Jokowi. PDI Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud, baik partai politik maupun para relawan yang telah berjuang mati-matian melawan berbagai bentuk kecurangan pemilu, kata Hasto. Percayalah bahwa keputusan Hakim MK yang menolak seluruh dalil gugatan akan dicatat dalam sejarah, dan keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan terhadap masa depan. Sebab, kebenaran dalam politik akan diuji oleh waktu. Satyam Eva Jayate, ujarnya lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.